那你们就一起去死！大军集结，正好铲除你这个叛徒。你不管他们的死活了？在天道洪流，不到了。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan sudah waktunya bagi kita melanjutkan Dewa Pakboy. By the way guys, Mimin mau tanya sekali lagi kepada kalian, kalau Mimin update BTTH Abang Oyen di channel ketiga gimana ya? Yaitu di channel The Stories. Kalian pada mau nonton gak? Kalau mau silahkan komen di bawah ya. Oke. Hari ini kita bakal masuk ke part 357 Nitian Zezon. Di mana di part hari ini kita semua bakal menyaksikan kilas balik dari Dewa Pakboy pas masih masa dewanya, lebih tepatnya sih kilas balik dari si Zejing guys. Nah, di sini bakal terungkap sebenarnya Zejing ini mengkhianati si Tan Yun atau tidak. Karena kan yang kita tahu si Zejing itu mengkhianati si Tan Yun. Sungguh kejadian yang menyedihkan. Padahal sudah dia perlakukan dengan baik tetapi hasilnya malah seperti itu. Nah cuman guys, kita kan nggak tahu ya, apakah benar-benar dia dikhianati atau tidak? Karena kita belum mendengar fakta langsung dari Zejing sendiri. Toh nanti Dewa Pakboy pasti akan menggunakan mata Dewa Hongmengnya untuk mencari tahu. So, nggak perlu basa-basi. Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. 和他手上的剑，风止气。 Tentu Zejing mengaku dia itu tidak mengkhianati, bahkan tidak akan pernah mengkhianati Tan Yun. Tan Yun tidak mau percaya karena waktu itu dia menggunakan mata dan kepalanya sendiri melihat kalau Zejing itu di depan Ling Xian Supreme mengakuinya sebagai master yang baru. Tapi Zejing bersikeras kalau itu adalah terpaksa dan tidak ada pilihan lain. 晶晶永远不会背叛你，哥哥，晶晶没有背叛你。 Untuk membuktikannya, Tan Yun pun menggunakan mata Dewa Hongmeng, bertanya apa yang sudah terjadi. Nah, jadi waktu itu kalian tahu kan si anjing hitam yang selalu mengikuti Zejing yang namanya itu He Qiu. Waktu itu Jenderal Yuan datang ingin melaporkan sesuatu hal yang penting kepada Zejing. Si He Qiu sebagai orang kepercayaannya Zejing sekaligus penjaga di sini, tentu dia pengen tahu dong apa yang sudah terjadi. Dan biarkan dia sajalah yang menyampaikan pesan itu. Nah, tapi Jenderal Yuan tetap tidak menganggap dia sebagai orang penting. 战场上不需要看门的。 Malah mengatai He Qiu sebagai anjing penjaga jangan banyak tahu. Bahkan kau itu tidak diperlukan untuk menjaga gerbang ini. Wadidaw, ini semua penghinaan terbesar. He Qiu emosi lah guys, dikatain seperti itu. Dalam hatinya mengatai Jenderal Yuan itu sama saja dengan anjing pelayan. 诅咒进入万世轮回那天， 还从未见主人如此大的火。 Setelah mendengar berita buruk dari Jenderal Yuan, Zejing pun memerintahkan beberapa pasukan untuk bersiap berperang. Dia marah gitu guys. He Qiu yang penasaran pengen tahu apa yang sebenarnya udah terjadi. Kenapa tuannya sebegitu marahnya coba? Dia pun masuk untuk bertanya langsung dan Zejing mengakui kalau Hongmeng Supreme sudah dibantai habis oleh dua dewa pengkhianat, yaitu Xia Supreme dan Huntun Supreme. Jiwanya dihancurkan hampir sepenuhnya, supaya dengan tujuan mencegah dirinya berinkarnasi di dunia lain, dan dikutuk cuma bisa berinkarnasi di benua Tianfa doang selama-lamanya. Nah, Zejing ingin mencari Hongmeng Supreme di benua Tianfa dan membantunya kembali ke dunia para dewa. Nah, tetapi guys, masalah utamanya itu sangat berbahaya. Ada aturan hukum jalur aliran waktu yang menghalangi para dewa untuk turun ke benua Tianfa. Kalau Zejing melewati itu sama saja dia dengan bunuh diri guys. Tapi Zejing ada ide. Cukup kirimkan jiwa abadi mereka ke benua Tianfa untuk berinkarnasi. Selama Zejing pergi, He Qiu bersumpah
setia akan memimpin para pasukan dalam mempertahankan alam abadi 9 surgawi sampai mati dan menunggu kepulangannya. Tapi cacing malah menyuruh He Chiu buat bersembunyi di tempat kedua orang tuanya karena di sanalah tempat paling aman dan paling rahasia. Dia pengen agar He Chiu menetap di sana sampai dirinya kembali gitu guys. He Chiu malah merasa keputusan itu meremehkan dirinya. 大军誓死守住九天仙界， 灵魂送去天罚大陆转世即可。 除非 Sehingga dendam dia selama puluhan ribu tahun ini pun semakin mendalam guys. Dia merasa selalu diremehkan dan tidak dipercaya. Aduh, padahal mah bukan seperti itu ya guys. Padahal si cacing itu malah pengen menyelamatkan He Chiu dari perang ini. Ya, dianya saja yang nggak paham. Tidak lama dari itu, Ling Xia Supreme pun datang mencari cacing. Ling Xia langsung memberikan dirinya dua pilihan. Satu, sumpah setia kepada Xia Supreme, atau yang kedua yaitu mati. Tentu cacing tidak mau guys. Dia langsung bersiap untuk berperang dan menghabisi para pengkhianat. Wah, bakalan perang ini. 那你们就一起去死！大军集结，正好铲除你这个叛。 Namun tiba-tiba muncullah si He Chiu yang menyatakan kalau dia bersedia setia kepada Xia Supreme. Loh. Membuat cacing yang mendengarnya bingung sekaligus kesal yang ternyata He Chiu sudah menangkap kedua orang tuanya, bahkan menyuruh cacing untuk berlutut. Waduh, 爹娘， cacing pun gak ada pilihan selain berlutut guys. Nah itulah alasan kenapa cacing berlutut dan menghormati Ling Xia Supreme. Dan di waktu itu juga sebenarnya Ling Xia Supreme menjadikan He Chiu sebagai kaisar abadi 9 surgawi yang baru. Maka makin senanglah dia akan mendapatkan kekuasaan guys. Ceci memperingatkan akan ada satu hari He Chiu itu bakal menggigit balik tuannya seperti apa yang sudah He Chiu lakukan kepada dia. Tapi Ling Xia nggak peduli, karena cuma seekor anjing doang nggak bakal bisa ngapa-ngapain juga nanti. Ketika dia pergi, cacing langsung menyerang He Chiu. Tapi He Chiu bisa menghindar dan mengancam akan menghancurkan jiwa kedua orang tuanya. Selama puluhan ribu tahun ini, He Chiu merasa hanya dianggap sebagai anjing penjaga. Bahkan anak buahnya cacing tidak ada satupun yang peduli. Semuanya itu merendahkan dia. Tapi kini aku sudah menjadi kaisar abadi 9 surga. 你不管他们的死活了。 Cacing pastikan ketika Homa Supreme kembali ke dunia ini, maka itulah saat kalian semua menemui ajal. He Chiu pun melancarkan serangan dan membuat cacing meninggoy di tempat. Dan setelah itu, sisa jiwanya berkeliaran di arus aliran ruang dan waktu selama 30.000 tahun lebih dan berakhir berinkarnasi di benua Xuantian sebagai manusia biasa guys. 在天道洪流， Sungguh sedih bukan ceritanya. Nah dari situ jugalah Tan Yun baru percaya. Tan Yun bahkan meminta maaf dan langsung memeluk dirinya. Dia pastikan akan membawa cacing kembali ke alam abadi 9 surgawi untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Tetapi cacing masih khawatir nih dengan para manusia di benua Xuantian ini. Kebetulan dia tahu letak sarang utama dari ras barbarian. Nah jadi si Tan Yun bisa menghancurkan markas utamanya langsung. Hehe, mantap. Perang besar akan terjadi. Sementara itu di sarang ras barbarian, sang utusan pemimpin mendapatkan berita sudah ada 10 orang ras manusia kuat yang datang ke benua mereka. Nah loh, ini bagaimana mungkin? Selama ini ras manusia ada orang-orang kuat yang tidak kita ketahui. Sang utusan pun segera menyampaikannya kepada pemimpin mereka dan berjanji akan menyelidiki masalah ini supaya pemimpin mereka bisa merasakan aman. Tapi belum sempat melakukannya, pasukan Tan Yun udah keburu menyerbu nih. Semua pasukan ras barbarian pun dibantai tanpa ampun. Mantap. Xian juga kuat guys. Bisa menggunakan langkah petir dan menghabisi para musuh dalam waktu singkat. Muncullah sang utusan pemimpin yang ternyata guys
Dia merupakan mata-mata yang dikirimkan oleh cacing selama ini. Nah, jadi dia selama ini menyusup tetapi masih tidak tahu lokasi detail dari pemimpin ras barbarian. Menurut dia akan lebih bagus menarik lebih banyak pasukan ras barbarian supaya muncul pemimpinnya nanti. Tapi Tan Yun gak peduli, dia langsung menghabisi lebih banyak pasukan musuh lagi. Tidak lama dari itu muncullah salah satu komandan, itu pun gak ada gunanya guys. Dihabisi hanya dengan satu tebasan. Mata-mata cacing akan membereskan semua kekacauan di sini. Tapi dia menyuruh Tan Yun dan lainnya agar pergi ke tempat lain saja. Tentu tindakan dia sangat mencurigakan guys, seperti selalu menghentikan Tan Yun dan tidak mau dia masuk. Kayak dari tadi menahan Tan Yun gitu. Tan Yun sadar pun bertanya, "Kenapa kau itu sangat bersikeras ingin membuat diriku keluar dari sini, ha?" Dan tidak lama dari itu, salah satu jenderal barbarian memanggil leluhur dewa untuk membantu mereka melawan para penyusup ini. Gunung di sana bergoncang dan meledak, dan muncullah kekuatan misterius. Padahal sedari zaman dulu, si Tan Yun itu sudah membuat aturan melarang para dewa ikut campur dalam masalah dunia manusia. Tapi melihat benua Suantian yang memiliki teknik terlarang dewa macam ini, berarti sudah jelas. Kemungkinan ada dewa yang membantu mereka guys. Wah, siapakah itu guys? Apa jangan-jangan anak buah dewa Tan Yun yang mengkhianati dia di masa lalu juga nih? Pasti ada dewa yang membantu mereka. Formasi besar diaktifkan dan muncullah sosok jiwa leluhur yang sangat kuat. Siapakah itu? Ketika sang jenderal barbarian dirasuki oleh sosok jiwa dewa itu, dia menjadi sangat kuat. Dan dengan kekuatan barunya, dia bisa mengendalikan semua batu yang ada di sana. Matilah kalian semua para manusia sialan. Wah. Seru nih guys. Hanya bakal melawan sosok dewa di dalam tubuh barbariannya. Seseru apakah pertarungan mereka? Langsung saja kita coba lihat di bagian spoiler untuk part 358 Nitian Cecun lagi nih guys. Seseru apa ya pertarungan mereka? Langsung saja jadi Tan Yun cukup kesal ketika melihat mereka yang menggunakan teknik terlarang untuk memanggil sosok jiwa dari dewa yang membantu mereka. Dosa tidak termaafkan. Altar yang ada di tengah itulah yang menjadi pemicu utamanya guys. Dan hanya pengen tahu asalnya itu dari mana. Si musuh tidak mau kasih tahu, membuat Tan Yun tidak ada pilihan selain menggunakan formasi pedang dewa. Sehingga terjadilah pertarungan di dalam sana guys. Sang jiwa dewa muncul dan bertanya, "Kau ini sebenarnya siapa, ha?" Dia kaget ketika melihat kekuatan Tan Yun yang sangat luar biasa. Mantap. Memang kepo nih. Apa jangan-jangan anak buahnya Tan Yun pula ya guys? So kita tunggu lagi di part 358 Nitian Cecun ya guys ya, di hari Jumat dan Senin. Satu hal yang pasti cuma di sini, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.